Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep ayam kecap pedas ala resto yang rasanya enak, dijamin semua suka. Di sini sudah aku siapkan ayam 800 gram bagian paha full di filet ya teman-teman. Jadi tulangnya kita pisahkan. Jadi yang kita pakai adalah bagian full dagingnya saja atau paha filet. Nah, untuk daging paha filet ini sebanyak 800 gram ya. Untuk bagian tulangnya kita pisahkan, nanti bisa dibikin sayur sop atau campuran masakan lainnya. Nah, segini teman-teman, ini banyak banget karena ayamnya lumayan tebal ya, sebanyak 800 gram. Sebelum kita eksekusi memasak, ini wajib banget kita cuci sampai bersih terlebih dahulu. Nah, untuk bagian kulitnya ini kita pisahkan dulu. Kita tarik aja, ini lebih mudah ya, lebih gampang. Nah, ditarik seperti ini. Nah, ini sudah terpisahkan kulitnya, tapi tetap nanti kita pakai ya. Dipisahkan, kemudian ditiriskan, jangan sampai terlalu banyak kandungan air. Setelah ditiriskan, ini mari kita eksekusi untuk dipotong-potong terlebih dahulu teman-teman. Kita ambil ya, satu persatu dulu kita eksekusi. Kemudian kita potong-potong. Untuk potongannya ini bebas banget teman-teman. Kalau kalian mau potongannya kotak-kotak lebih besar lagi juga boleh banget. Atau mau lebih kecil lagi juga opsional ya. Tapi Dapur Om Not di sini potongannya seperti ini teman-teman, sebesar sekitar ibu jari ya. Nah, untuk bagian kulitnya juga sama dipotong-potong seperti ini. Nah, ini ayamnya sudah dipotong-potong teman-teman. Kita pisahkan dulu ke dalam wadah. Saatnya aku siapkan ada campuran di sini, ada putren atau baby corn 8 buah ya, aku siapkan teman-teman. Kita kupas dulu semuanya untuk putrennya. Nah, setelah dikupas seperti ini, kita potong-potong ya. Untuk potongannya juga opsional. Kalau kalian mau potongannya lebih panjang-panjang juga boleh banget. Tapi di sini Dapur Om Not potongannya lebih simpel aja ya, seperti ini. Potongannya bulat-bulat. Nah, dipotong-potong semua. Ini sebagai campuran untuk ayam kecap pedas ala resto. Nah, kemudian kita tempatkan ke dalam wadah. Jangan lupa dicuci sampai bersih teman-teman. Ini setelah dicuci sampai bersih, sudah siap untuk kita siapkan. Kemudian untuk bumbunya ini simpel banget. Aku siapkan ada bawang putih, ada bawang merah. Nah, perhatikan teman-teman cara meracik bumbunya. Ayam kecap pedas ala resto siap untuk kita racik bumbunya. Semua bumbu ini jangan lupa dicuci sampai bersih. Nah, ini dia bumbunya. Bawang putih 2 siung, bawang merah 4 buah, cabai rawit merah 15 buah. Kemudian aku siapkan ada asam jawa sekitar 5 biji dan air 50 ml. Ini aku menggunakan air panas ya supaya lebih mudah untuk larutnya. Dilarutkan seperti ini. Kita siapkan. Kemudian siapkan chopper, masukkan bawang putih, bawang merah dan cabai rawit merahnya. Kemudian dichopper sampai terchopper seperti ini. Nah, seperti ini sudah cukup ya. Jadi teksturnya kasar. Kemudian lanjut kita siapkan ayam tadi yang dipotong-potong. Kemudian langsung kita masukkan bumbu yang dicopper tadi ke dalam wadah ayamnya. Nah, kita campurkan ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian merica bubuk setengah sendok teh. Dan aku tambahkan micin atau sasa setengah sendok teh. Tambahkan saus tiram 1 sendok makan. Lalu kemudian tambahkan kecap manis. Ini aku menggunakan yang 25 gram atau sebanyak 2 sendok makan ya. Yang kemasan 1000-an. Kemudian kita aduk-aduk menggunakan spatula seperti ini. Aduk dan pastikan sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita siapkan air asam jawa tadi yang sudah kita larutkan. Nah, saatnya kita tuangkan ya, disaring seperti ini teman-teman, air asam jawanya. Jadi kita ambil airnya saja ya. Lalu kemudian kita aduk-aduk kembali. Nah, untuk proses ini kita marinasi dulu sekitar 30 menit. Kita diamkan dan sisihkan. Selagi menunggu, aku siapkan ada bawang bombay sebanyak 1 buah. Untuk bawang bombay ini kalau kalian tidak suka cukup pakai setengah buah ya, tapi di sini Dapur Om Not paling suka 1 buah. Kemudian kita siapkan kembali untuk ayam yang sudah dimarinasi selama 30 menit. Ini dia teman-teman, semua bahan-bahan sudah siap untuk kita memasak. Siapkan wajan dan saatnya kita memasak, panaskan.
Kemudian langsung kita masukkan ayamnya ke dalam wajan. Nah, ini dia teman-teman, kita masak ayam kecap pedas ala resto seperti ini tanpa menggunakan minyak sayur teman-teman. Jadi langsung kita masukkan ke dalam wajan dan langsung diaduk-aduk menggunakan api sedang. Tetap gunakan api sedang ya, karena kita membutuhkan untuk tingkat kematangan ayamnya dengan tingkat kematangan yang cukup. Kemudian tambahkan kecap manis 1 sendok makan lagi. Jadi total aku menambahkan kecap manisnya sebanyak 3 sendok makan ya teman-teman dari penambahan awal. Nah, kalau sudah mengeluarkan air seperti ini, saatnya aku masukkan putrennya, potongan putrennya ya. Dan kita aduk-aduk bersamaan. Nah, tetap menggunakan api sedang, jangan dibesarkan apinya ya. Diaduk-aduk sampai merata. Oh ya teman-teman, ini ayam kecap pedas ala resto. Kalau kalian tidak suka terlalu pedas, tinggal kurangin saja teman-teman untuk cabai rawit merahnya tadi ya. Nah, saatnya kita diamkan sesaat untuk proses tingkat kematangannya dan sampai nanti dia menyusut ya. Tapi ingat teman-teman, jangan sampai terlalu menyusut untuk masak ayam kecap pedas seperti ini. Ini akan kita proses supaya nanti bumbunya itu masih ada medok-medoknya gitu ya teman-teman. Dan diaduk-aduk kembali seperti ini. Ini sudah mendidih ya. Jadi kandungan airnya keluar karena ayam itu ada kandungan airnya. Didiamkan sesaat lagi dan ini prosesnya sudah mau menyusut. Tetap diaduk-aduk seperti ini. Nah, di step seperti ini sebentar lagi aku mau masukkan potongan bawang bombaynya. Tapi sebentar ya, kita aduk-aduk dulu. Dan saatnya aku masukkan potongan bawang bombaynya. Nah, ini di langkah terakhir teman-teman. Saatnya kita kacau-kacau. Sebentar lagi aku mau angkat ya. Nah, teksturnya seperti ini. Segini sudah cukup teman-teman. Ayam kecap pedas ala restonya sudah matang, siap untuk kita tuangkan ke dalam piring untuk kita sajikan. Dan untuk kita plating ya. Wow, ini dia teman-teman, ayam kecap pedas ala restonya sudah siap untuk kita sajikan. Ini enak banget teman-teman, perpaduan dengan adanya sayur putren atau baby corn. Dan ini menyatu banget dengan nasi hangat, apalagi dengan aroma bawang bombaynya. Dan rasa pedasnya terasa banget. Kalian wajib coba ini ayam kecap pedas ala resto yang pokoknya rekomendasi banget buat kalian coba di rumah untuk hidangan menu keluarga. Selamat mencoba resepnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep ayam woku khas Manado yang rasanya enak dijamin semua suka. Di sini sudah aku siapkan ada ayam bagian paha. Ini aku menggunakan bagian paha ya teman-teman, sebanyak 800 gram yang sudah dipotong-potong menjadi 8 bagian untuk ayam bagian pahanya. Nah, untuk ayamnya di sini sebelum kita eksekusi memasak, kita cuci dulu sampai bersih ya teman-teman. Untuk ayamnya sudah dicuci sampai bersih, sudah siap untuk kita gunakan sebagai bahan utamanya. Kemudian lanjut di sini aku mau siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbu dasarnya ada bawang putih dan bawang merah. Kemudian lanjut untuk semua perbumbuan ini jangan lupa dicuci sampai bersih karena kita akan memastikan lebih terjamin ya teman-teman untuk semua perbumbuan ini dicuci sampai bersih maksudnya, karena yang dikhawatirkan terdapat pada cabai. Di cabai ini biasanya masih ada semprotan-semprotan pestisida yang masih menempel. Jadi pastikan dicuci sampai bersih seperti ini. Nah, segini sudah cukup ya. Di antaranya untuk bumbu halusnya ada bawang putih 7 siung, bawang merah 7 buah, jahe 1 ruas jari, kunyit 1 ruas jari, kemiri 3 buah, cabai rawit merah 5 buah, cabai merah keriting 5 buah, cabai merah besar 3 buah. Nah, ini dia teman-teman, daun jeruk 3 lembar, daun pandan 2 lembar, daun bawang 1 batang, serai 2 batang, dan tomat merah 1 buah. Pertama-tama di sini aku mau potong-potong dulu untuk daun bawangnya, dipotong-potong seperti ini ya, tingkat ketebalannya sedang. Kemudian lanjut untuk tomat merahnya, kita belah menjadi 2 bagian, kemudian kita potong-potong semangka seperti ini. Potongannya dapat sebanyak 5 potongan semangka ya. Nah, dipotong semangka semua seperti ini.
Dan untuk serainya digeprek menggunakan ulekan seperti ini supaya aromanya lebih harum dan wangi. Juga sama, daun jeruknya dirobek aja. Untuk daun pandannya kita simpulkan seperti ini teman-teman. Kita simpulkan bulat aja ya, diikat-ikat aja seperti ini. Nah, supaya tidak ada terlalu panjang maksudnya ya di saat nanti kita memasak. Nah, kedua daun pandan ini sudah siap untuk kita gunakan. Lanjut, aku mau menghaluskan bumbu dulu. Sebelum dihaluskan, di sini aku mau potong-potong dulu ya, diperkecil. Untuk bawang merahnya dibelah saja menjadi dua bagian seperti ini. Kemudian untuk bawang putihnya juga sama, dipotong-potong. Dan untuk cabai rawit merahnya juga sama, dipotong menjadi dua bagian. Cabai merah keriting dan cabai merah besar juga sama ya, dipotong diperkecil. Kemudian untuk kemiri juga sama, kita potong dulu seperti ini. Nah, diperkecil dulu ya. Setelah itu untuk kunyit dipotong-potong kecil juga, dan jahe. Siapkan blender, masukkan bawang putih, bawang merah, cabai rawit merah, dan cabai merah keriting, cabai merah besar, kemiri, kunyit, dan jahe. Tuangkan air secukupnya, kemudian di blender ya sampai benar-benar halus. Nah, tekstur halusnya seperti ini teman-teman. Saatnya kita memasak. Siapkan wajan dan tuangkan minyak sayur secukupnya untuk menumis bumbu. Kemudian masukkan bumbu halus yang kita blender tadi. Diaduk-aduk ya. Di tahap seperti ini paling penting kita matangkan dulu untuk bumbunya, untuk kita bikin ayam woku khas Manado. Nah, diaduk-aduk dulu sampai nanti dia pecah minyak teman-teman. Kalau dia nanti pecah minyak, itu tandanya bumbunya sudah mulai matang. Nah, ini sudah mulai terlihat pecah minyak untuk bumbu halusnya yang kita tumis. Seperti ini teman-teman, pecah minyaknya ya. Jadi dia minyaknya sudah kelihatan dan bumbunya juga sudah wangi, harum. Kemudian masukkan serai yang kita geprek tadi dan daun pandan, daun jeruk. Kemudian kita tumis berbarengan dengan bumbu halusnya. Kita tumis sebentar ya sampai aromanya sudah wangi. Diaduk-aduk terus sampai aromanya menyatu dengan wangi. Nah, kemudian masukkan ya, kita masukkan ayamnya. Setelah itu diaduk-aduk sampai merata dulu seperti ini. Nanti aku mau tuangkan air. Nah, ini aku tambahkan air sebanyak 400 ml teman-teman. Kemudian kita tutup sebentar. Nah, kita diamkan sampai mendidih seperti ini, sampai setengah menyusut. Baru kita buka ya tutupnya, kemudian kita aduk-aduk sampai merata. Ini air 400 ml ya teman-teman untuk masak ayam woku khas Manadonya. Kita diamkan dan sampai dia nanti menyusut. Kemudian masukkan potongan tomat merah, potongan daun bawang, tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu bubuk ayam 1 sendok teh, dan gula pasir 1 sendok makan. Nah, untuk penyedapnya segitu ya teman-teman. Untuk menambahkannya sudah cukup dan ini rasanya nanti sudah pas sesuai dengan takaran resep yang kita bikin untuk bikin ayam woku khas Manado. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata. Tetap menggunakan api sedang ya teman-teman supaya nanti tingkat kematangan ayamnya lebih merata dan tingkat kematangan yang cukup. Nah, ini bumbunya sudah mulai mengental. Tetap diaduk-aduk terus seperti ini. Nanti dia meresap ya teman-teman, bumbunya sampai ke dalam-dalam ayamnya. Dan ini rasanya enak banget pokoknya, dan bikin nafsu makan bertambah. Nah, ini sudah menyusut teman-teman. Sebentar lagi aku mau angkat. Ini aromanya sudah wangi banget, mantep banget pokoknya. Nah, menyusutnya seperti ini. Segini sudah cukup. Masakan ayam wokunya sudah matang. Saatnya kita tuangkan ke dalam piring untuk kita sajikan dan di plating. Ini dia teman-teman. Wow, ayam woku khas Manado yang rasanya benar-benar otentik, rasanya enak banget. Ini wajib banget kalian coba di rumah. Salah satu ide masakan keluarga atau menu rumahan keluarga. Salah satu menu favorit keluarga juga. Ini ayam woku benar-benar mantep banget rasanya, menyatu banget dengan nasi hangat. Selamat mencoba resepnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.